Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Terus sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah kita Allah izinkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 2026 ini. Semoga Ramadan ini penuh berkah dan kita mendapatkan keberkahan yang banyak atas hadirnya bulan Ramadan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang penting untuk kita perhatikan dari sekian banyak keutamaan di bulan Ramadan adalah bagaimana utamanya sahur. Sahur sendiri memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Paling tidak ada 4 keutamaan sahur. Apa saja? Yang pertama, Bapak sekalian, kalau kita pengen kemudian mendapatkan puasa yang semakin sempurna, maka tunaikan sahur. Kenapa sahur? Keutamaan yang pertama, sahur itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Sesuatu yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Paling tidak dengan bersahur kita sudah mencontoh apa yang Rasulullah SAW sudah lakukan. Maka buat sahabat sekalian, pastikan 30 hari ke depan kita betul-betul bisa menjalankan sahur. Yang kedua, ada keberkahan tersendiri di dalam sahur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bahwa bersahurlah dan sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa di dalam sahur sendiri ada keberkahan yang istimewa, maka buat kita sebagai umat muslim diupayakan untuk sahur sekalipun hanya menggunakan air putih. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan juga bahwa sahur itu pembeda puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, fasluma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahar. Bahwa pembeda antara puasanya seorang mukmin, ya, kita seorang mukmin dengan kemudian ahli kitab adalah sahur. Maka buat kita juga penting untuk menjadikan sahur sebagai ciri khas kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa puasanya kita adalah didahului dengan sahur. Dulu ahlul kitab juga puasa, terus apa bedanya? Di antaranya adalah sahur. Maka kerjakan sahur sebagai sebuah pembeda antara kita dan ahlul kitab. Kemudian apa lagi? Sahur itu, Pak, juga bagian dari upaya kita, ikhtiar kita sebagai seorang hamba untuk juga punya energi. Karena selama Ramadan bukan hanya puasanya saja, tapi bagaimana di puasa tersebut ada ibadah-ibadah lain yang perlu untuk kita kerjakan. Baca Quran, zikir, tetap bekerja, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan lain yang tentu secara ikhtiar manusia itu butuh energi. Maka sahur sendiri adalah bagian upaya kita untuk dapat energi, dapat tenaga, yang itu bisa kemudian menjadi bahan untuk mengoptimalkan ibadah selama di Ramadan. Maka kita sebagai seorang muslim juga penting untuk memperhatikan bagaimana sahur kita menjadi sahur yang berkualitas. Agar apa? Ibadah selama Ramadan bukan hanya mendapatkan puasanya saja, tapi diantaranya ada baca Quran dan seterusnya, itu juga kita bisa lakukan. Maka seluruh sahabat sekalian dimanapun berada, mari selama Ramadan di 2026 ini, bagaimana upaya kita untuk betul-betul bisa bersahur, dijadwalkan, bahkan mungkin kita buat alarm, ya, agar kita betul-betul bisa bangun dan selanjutnya mungkin menjalankan sholat dan seterusnya, sehingga sahur kita pun menjadi sahur yang betul-betul berkah. Dan bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kemudian mendapatkan keberkahan lain adalah sahurnya juga diakhirkan, paling tidak menjelang kita sholat subuh, ya, menjelang subuh datang. Maka itu pun menjadi salah satu keutamaan. Maka berkah selalu, kita semua bisa menjalankan sahur kita dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan yang banyak di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.